Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli ni'matil iman wal islam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar bersama kitab Manhaj Dakwah dari guru kita Syekh Arifin bin Ali Nasan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian fi din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersama-sama bermunajat kepada Allah di dalam keadaan negara kita yang sedang dilanda ujian ini. Kita bersama-sama berdoa semoga negara kita diberikan keamanan, jadi negara yang sehat, ya, baik pemerintahannya, wakil-wakilnya, rakyatnya, semuanya diberikan kemakmuran zahiran wal batinan fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan dari sahabat Salman Al-Faris berkata, 3 perkara yang membuat aku tertawa dan 3 perkara pula yang membuat aku menangis. 3 perkara yang membuat aku tertawa yaitu yang pertama, orang yang panjang angan-angan atau tulul amal, ya. Ngelamun, ya. Angen-angen, ya. Pengen kelisuke tapi gak gelem nyambut gawe, ya. Pengen sukses gak gelem rekoso, ya. Pengen pinter gak gelem sinau, ya. Pengen diajeni wong gak gelem tirakat, ya apa? Indomie instan ya sing digodhog dhisik, ya. Indomie sing digodhog dhisik, padahal judulnya instan. Dia senantiasa menghayal tentang kehidupan, padahal dia senantiasa dikejar kematian. Sugine dorong karuan, matine pas. Nah, itu loh, ya. Makanya ojo ditinggalno ngajine, ya. Tetap ikhtiar, tetap kerja. Kita berusaha semaksimal tenaga sambil ngaji, sambil ibadah, sambil beramal baik. Perkara sugih, kaya, sukses itu kita serahkan kepada Allah. Oke. Kemudian dilanjutkan, aku tertawa ketika melihat orang yang melupakan kematian, padahal kematian itu tidak pernah melupakannya, ya. Malaikat Israel itu setiap hari absen dengan umur kita, setiap hari. Bahkan dalam satu hari itu diriwayatkan, kalau saya nggak lupa itu 70 kali melihat kita. Irfan, hati-hati, nanti lagi. Irfan, hati-hati. Dalam satu hari. Jadi jangan sampai dalam tiap hari kita melupakan kematian, ya. Ojo sampai lali. Jangan dablek, ini ngonek pas kok aku dablek nek si urip. Pas dablek wedine pas mah. Nah. Pas lali wedine pas mah. Pas mendem wedine moro-moro mah. Ya opo kira-kira? Pas judul delala jantunge kumat, ya opo kira-kira? Pas maksiat delala koit, bagaimana? Ini yang ditakutkan. Makanya nasihat ulama-ulama, nasihat dari Rasulullah SAW, kita disuruh banyak-banyak mengingat mati untuk mengikat kita,
untuk memberikan kita kewaspadaan bahwa jangan sampai lengah, karena kematian tidak pernah lengah. Semoga kita senantiasa dijaga sama Allah berkat guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, aku tertawa melihat orang yang banyak tertawa. Banyak ngakak-ngakak, maksudnya ini boleh tertawa, boleh gembira, maksudnya ini lalai dalam kehidupan dunia ini. Yang dimaksudkan tertawa ini yaitu tadi nggak ingat bahwa hidup kita ini penuh dengan tanggung jawab yang kelak akan dipertanyakan sama Allah, baik itu satu tubuh amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu titik debu perbuatan kita, apapun itu, sengaja nggak sengaja, ya, dilihat orang nggak dilihat orang, baik nyata maupun sembunyi-sembunyi, Allah lihat. Malaikatnya mencatat perbuatan baikmu sekecil apapun, jangan khawatir, dicatat sama Allah. Perjuanganmu sekecil apapun dicatat sama Allah. Pun sebaliknya, kemaksiatanmu sekecil apapun juga dicatat sama Allah. Ya, nah, terus mawas diri, kita terus introspeksi sekuat tenaga kita, ya. Tidak ada manusia itu terlepas dari salah dan dosa, tapi jangan pernah berputus asa. Kita terus kembali dan kembali dan kembali mengetuk pintu taubatnya Allah dengan satu langkah kita dengan mengaji ini. Kemudian 3 perkara yang membuatku menangis adalah aku berpisah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, coba. Sahabat Salman ini menangis sedih kalau berpisah dengan para sahabatnya Nabi Muhammad, terutama berpisah dengan sang kekasih yang kita rindu-rindukan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, dilahirkan cahaya dari segala cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di bulan yang mulia ini diciptakan makhluk yang paling mulia, makhluk yang sangat dicintai Allah, makhluk yang jika bukan karenanya tidak akan diciptakan seluruh alam semesta ini. Semua karena Rasul. Jadi sholawat kita semata-mata agar kita dilihat sama Rasulullah. Sholawat kita semata-mata agar mendapat syafaat Rasulullah. Sholawat kita semata-mata agar mendapat pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk diagung-agungkan manusia, bukan untuk diakui manusia, tapi semata-mata agar sholawat kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, aku memikirkan betapa dahsyatnya maut bila tiba saatnya. Bagaimana sakitnya sakratul maut ketika nyawa kita di tenggorokan. Itu sakitnya luar biasa, seperti ditusuk pisau, 1000 pisau bagi yang mengalami kematian. Ya. Kita terus senantiasa mengingat nasihat-nasihat guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, aku menangis tentang bagaimana kelak nasibku di hadapan Allah. Akan dikemanakan aku? Apakah aku kelak dimasukkan di surganya, ataukah aku justru akan dimasukkan ke dalam nerakanya? Ini yang membuat beliau, sahabat Salman Al-Faris, senantiasa menangis. Jadi beliau khawatir dengan nasibnya kelak di akhirat. Bukan hanya sekedar menangis nasib kita di dunia. Ini ya, diingat
diangan-angan, dipegang, jadikan pedoman di dalam hidup kita. Jangan hanya sedih dengan nasib kita di dunia. Paling mentok susah kita cuma 60 tahun. Paling mentok misalkan susah kita cuma 70 tahun. Tapi kelak kita kalau susah di akhirat, Masya Allah, tidak ada batasan waktu. Bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, bahkan naudzubillah min dzalik, bisa juga dikekalkan di dalamnya. Itulah yang kita takutkan. Guru-guru kita ingin kita semua selamat, ingin kita semua dimasukkan ke dalam surganya bersama rombongan-rombongan wali-walinya, bersama kepala golongan syuhada, tabi'in, para nabi-nabi, siddiqin. Itu harapan guru-guru kita, ya. Semoga dengan kita mengaji ini kita masuk di dalam rombongan beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.